dari IGS Channel. Hari ini kita punya narasumber yang menarik nih dari praktisi bela diri. Boleh kenalan sedikit, Pak? Siap, nama saya Bang Acung. Oh, Bang Acung. Bang Acung, iya. Oke, kita hari ini udah prokes ya. Oh iya, benar. Kita lagi situasi pandemi, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Iya, benar. Artinya kita bisa ngobrol dong. Bisa. Boleh kita lepas masker, kita praktek sehat. Oke, let's go. Bang Acung, ini udah berapa lama sih di praktisi di dunia bela diri kayak gini? Saya belajar bela diri ini sebetulnya dari kecil. Saya sudah belajar bahkan dari sebelum sekolah saya belajar semua sama kakek. Sifatnya cuma ke keluarga saja. Tapi kalau untuk praktisinya saya tahun 88 belajar bela diri ini tahun 88. 88 tuh usia berapa ya Bang? Tahun 88 itu antara umur 18 tahunan. 18 tahunan. Jadi 18 tahun taman SMA ya kira-kira ya? Masih SMA. Masih SMA kelas 3. Dulu waktu pertama itu bela dirinya apa Bang? Karate, silat atau apa nih? Saya pernah latihan itu membasisi saya silat, kebetulan diajak sama temen dulu namanya Kateda. Kateda. Apa itu Kateda? Kateda itu Kesatuan Aliran Tenaga Dasar. Tapi bukan Jepang ya? Oh bukan, itu Kateda itu asli dari Indonesia. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Cuman saya nggak berapa lama ikut di Kateda sampai sabuk hijau. Saya sabuk hijau. Kebetulan ada beda prinsipal sama Kateda London dan Kateda Indonesia. Akhirnya terjadilah perpecahan itu. Ngomongin sabuk tentang warna-warna nih, aku sering lihat tuh. Itu bedanya apa sih? Ngebedain umur atau ngebedain senior juniornya apa gimana sih Pak? Oh, kalau sabuk itu tingkatan, menurut tingkatan keilmuan dia. Seseorang itu di kami itu kalau dia sabuk putih berarti dia dasar. Oh, dasar. Nggak peduli umurnya berapa gitu ya? Kalau umur kita dibatasi minimal 11 tahun ke atas. Harus bisa gitu. Harus Bang, kalau nggak boleh. Terus banyak jurus-jurusnya gitu ya Bang ya? Kalau jurus di kami itu sebetulnya kurang Pak. Kurang ya jurus? Kurang kalau dalam arti kita tidak memfokuskan masalah jurusnya, tapi di kami itu bagaimana cara mengolah pernapasan. Karena kembali katakan saya tidak lama di Kateda, tapi saya sekarang posisinya ada di PSTD. PSTD. Apa itu PSTD Pak? apa ya saya? Kita nggak tahu PSTD. Ini ya. Dari sebetulnya itu PSTD itu pecahannya Kateda. Iya. Karena kita pengen menginduk ke IPSI, akhirnya dirubah sama Dewan Pembina kita, dirubahlah namanya jadi PSTD, Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia. Tidak membuang tenaga dasar. Iya, IPSI, masuknya di IPSI. IPSI apa itu? IPSI itu Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oh, asosiasi. Jadi ada lembaga yang di bawah naungan itu kami ini di bawah naungan IPSI sekarang. Banyak istilah-istilah yang baru kita tahu ya Pak. Iya, betul. Jadi kita hari ini kita belajar ya. Iya. Belajar ternyata pencak silat itu sudah memiliki organisasi yang cukup ya Pak? Oh, cukup sangat. Tapi Bang, kalau seandainya kita melihat secara umum, saya kan bukan orang yang mendalami dunia pencak silat ya. Pencak silat itu tujuannya apa sih sebenarnya? Apa kita buat berantem? Terus kalau ada Tasya, ini kan cewek nih, saya jadi cowoknya Tasya. Terus saya bilang, Tasya tenang, saya jago bela diri. Kalau ada orang yang ganggu kamu, saya ajak berantem. Boleh nggak sih pencak silat buat berantem? Yang namanya pencak silat itu sebetulnya intinya sih cuma untuk bela diri. Bahasa kasarnya yang namanya kita bela diri, musuh jangan dicari. Tapi kalau ada jangan dihindari. Jadi jangan kabur ya. Jangan mentang-mentang kita belajar silat, musuh kita cari-cari. Siapa kita jagoan? Oh, tidak di situ. Pendirinya siapa PSTD Bang? PSTD itu pendirinya kebetulan Pak Bambang Triatmojo sama Pak Rosano Bambang Triatmojo, anaknya Presiden Soeharto ya Bang? Kebetulan dia pendirinya itu. Jadi dari tahun berapa itu Bang PSTD Bang? PSTD lahir tahun 91. Sudah ada nama PSTD. 71 saya masih di Kateda tahun 71 masih Kateda. Antara 91 bulan Juni itu. Tasya sendiri lahir tahun berapa Tasya? Saya 2001.
Ternyata 91 sebelum itu Tasya benar. lahir. Kalau seingat saya itu Kalau saya udah lahir bang. 91 itu kita masuk di pecah, kita nama PSDD. Oh, oke. Tapi kalau PSDD itu sendiri Bang Acung boleh tahu nggak? Dia kan tenaga dalam ya bang? Oh bukan. Bukan ya? Beda, harus membedakan antara tenaga dalam, tenaga dasar. Nah, Tenaga di kita dasar. ini tenaga dasar, bukan tenaga dalam. Nah kalau yang di kompetisi kayak SEA Games atau ada pertandingan prapon itu pencaksilat apa tuh bang? Kalau itu pencaksilat yang prestasi, masuknya prestasi. Prestasi. Gitu. Nah kalau saya, waktu saya masih kecil, di kampung saya di Bengkulu itu kan hampir setiap kampung kita diajarin pencaksilat loh. Iya. Ada pencaksilatnya kalau nggak salah apa ya, pencaksilat cingkrik. Terus saya dulu pernah diajar Cingkrik bukan di silat Bengkulu. silat harimau. Ya, enggak, saya sering dengar itu. Jadi ada silat harimau, pokoknya langkah 4. Saya kan nggak belajar pencaksilat tapi cuma Iya, tahu. iya, iya. Karena ketika diajak latihan silat saya paling cepat. Bukan cepat belajar ya, cepat kaburnya. Tapi doyan berantem bang. Kalau berantem doyan bang. Makanya dari SD sampai SMA nilai saya di rapor itu kelakuan tuh nggak pernah B bang, C terus. Tapi kalau berantem, karena kenapa? Saya tuh berpikir ngapain saya belajar pencaksilat? Ujungnya berantem saya pakai jurus roda-roda maut begini bang. Tapi kalau Bener Bang kan? Acung sendiri itu masih aktif sampai sekarang di PS itu? Alhamdulillah masih aktif. Kebetulan ya suka tanding-tanding juga. Kami itu bawa dari ranting-ranting kami kita untuk ngute event-event yang kira-kira untuk prestasi anak ini untuk masuk ke itu maksudnya jalur-jalur prestasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Ya itu kita. Berarti Bang Acung ini jatuhnya udah sabuk apa nih? Master? Kalau sabuk saya paling bandel kali Mbak. Apa itu? Mbak Tasya, paling bandel sabuk karena saya sabuk hitam aja paling lama. Sabuk hitam tahun 91 saya sabuk hitam. Saya tahun 2005 Iya. saya sempat gagal ke naik pelatih, sempat gagal pas saya dijerat. Kan di kami itu ada istilah tuh kalau sabuk itu kita ditarik dua orang leher kita dengan tambang ditarik Nah. itu sama itu dipukulin itu. Pas ditarik itu saya kayak merasakan ada sakaratul maut. Oh. Jadi tuh saya ada yang bilang tuh kayak di sini ada yang saya keluar tuh ada yang bilang dada acung saya buru-buru minta lepas dengan tempo 6 detik kali saya bilang lepas karena saya jangan-jangan gue mati nih gitu. Berarti Dari itu situ akhirnya ya? nggak lulus akhirnya nggak Oh, lulus tahun iya, iya. 2005 itu saya nggak lulus. Akhirnya saya udahlah apalah bagi saya tingkatan gitu. Akhirnya saya bertahan di sabuk hitam 2015 kemarin itu akhirnya dipaksa sama Kak Yayan Ruhian tuh yang pemain film itu tuh. Yang Oh, film iya. The Red. Nah, Saya itu tahu. guru Nanti saya. kalau ada waktu kita coba undang Yayan Oh, ke sini ya. boleh. Supaya Bang Yayan juga bisa kasih info lebih banyak tentang PSTD dia lebih dan paham juga lagi. seni-seni bela diri Nusantara ini harus dilestarikan ya Bang ya. Harus Harus dilestarikan. Ngomongin bela diri nih, menurut Bang Acung nih penting gak sih buat perempuan zaman sekarang apalagi nih? Siap, wajib kalau menurut saya. Wajib ya. Karena kan wanita sekarang beda sama dengan wanita dulu yang adanya di dapur, sumur, dapur, jadi nggak perlu bela diri. Kan Oh. sekarang wanita-wanita sekarang itu kebanyakan di luar karir lah bahasa Iya, kasarnya. benar, itu benar banget. Nah Aku itu setuju. wajib. Karena dengan bela diri itu minimal secara tidak langsung seorang wanita itu bisa memprotek dirinya dari kejahilan tangan-tangan lelaki-laki yang hidung belang lah gitu. Ya, setidaknya meringankan ya Bang ya. Jadi ada antisipasi sebelum terjadi ya Bang ya. Betul. Bang, aku mau tanya nih Bang. Abang dari tahun 88 sampai sekarang berarti sudah 34 tahun ya Bang ya di dunia praktisi bela diri. Kira-kira ada pesan khusus nggak buat para penonton di channel kita? Kenapa generasi muda itu harus belajar bela diri gitu? Iya. Kan kalau tadi saya bilang bela diri buat saya bisa bela diri ya setidaknya bisa menang berantem. Tapi kan ternyata sudut pandang saya bela diri itu untuk berantem, ibaratnya untuk jago-jagoan, ternyata sama Bang Acung hari ini dibilang bukan. Ternyata bela diri itu untuk kesehatan. Dan jujur saya baru
mengenal dan mulai belajar mencintai bela diri asli Nusantara yang namanya silat itu ketika saya nonton film The Ride. Yang di situ ada Iko Uwais sama Bang Yayan. Yang tadi Bang Yayan ternyata orang PSTD ya. PSTD, betul. Nah, di situ saya melihat teknik perkelahian Bang Yayan praktekkan di dalam atraksi filmnya itu benar-benar natural, Bang. Jadi kalau selama ini kita cuma tahu kungfu dari Cina, kemudian ada karate dari Jepang. Ternyata silat kita, bela diri kita lebih mumpuni ya, Bang ya. Iya. Artinya bangga dong saya jadi orang Indonesia. Ternyata warisan leluhur kita itu ada bela diri pencak silat yang kenapa nggak dijadikan kurikulum ya, Bang ya? Harusnya itu bisa menjadi tolak ukur kebanggaan kita sebagai orang Indonesia seperti itu. Harusnya. Nah, prestasinya kalau seandainya pencak silat kan masih sedikit ya, Bang ya. Kalau data yang saya dapat tuh ternyata silat itu baru masuk SEA Games itu baru-baru. Nah, ke depan ini PSTD itu sendiri sebagai organisasi gimana nih, Bang? Trik-triknya supaya nanti pencak silat ini kalau bisa sih tampil sampai ke Olimpiade gitu kan. Supaya nanti jadi silat Nusantara ini bisa mendunia. Iya, benar. Siap. Jadi dulu kita pernah tahun berapa itu kita sempat dilarang Palan, Batasya. Jadi itu kami itu kan dari tenaga pernapasan itu sempat dilarang. Jadi tidak boleh mengikuti event. Awalnya dari Merpati Putih. Nah, yang namanya Merpati Putih yang pecahin balok ya? Betul. Nah, awalnya dia yang sudah lebih tua duluan lah gitu. Dari pernapasan Merpati Putih lebih tua dulu. Itu sempat dilarang gara-gara pas lagi ada pertandingan kita mukul orangnya nggak kenapa-napa, tapi pas habis itu berapa jangka 2-3 hari baru mereka berasa. Nah dari situ tuh sempat kita dilarang. Nah dari situ kita lagi memprogres bagaimana caranya, yaitu yang kita alihkan ke prestasinya. Nah jadi kita setiap prestasi itu kita nggak gunakan tenaga dasarnya, tapi benar-benar main teknik. Tapi Bang boleh nanya, Bang, orang kalau mecahin balok es, mecahin besi dragon itu keras ya, Bang ya. Kalau kita nggak latihan, rasanya bukan besinya yang patah, tangan kita yang patah. Sakit dong. Itu magic nggak sih? Oh, kalau yang saya lihat selama ini dan saya lakukan itu hanya trik malah. Trik, bukan magic ya? Bukan trik, hanya trik gitu. Bukan trik pun dalam arti trik ini kita melemah-lemahkan dari materialnya, misalnya besi, baja kita semprot dengan itu, bukan, maksudnya itu teknik bagaimana caranya dari posisi tubuh kita. Soalnya aku juga sering lihat tuh yang batu-bata sampai tinggi banget, terus dia cuma kayak gini sekali, langsung ke bawah gitu. Itu trik. Trik dalam arti bagaimana trik dan teknik kita melakukan, bukan dengan cara triknya itu dalam arti batu bata segini nih biar empuk kita kasih kimia apa biar kira-kira gini apa gitu, bukan juga. Bukan gitu ya, Jadi ya. itu semuanya teknik, ada Tapi teknik. bisa dipelajari ya? Bisa gitu, bisa. Menarik nih, habis podcast aku mau belajar. Ya, kita daftar. Tasya mau belajar nggak? Kita daftar. Ya, kita belajar Di PSTD itu ada teknik pernapasan yang awalnya dari perut. Kalau berarti pernapasan perut, begitu posisi kita fokus di perut. Jadi kalau misalnya orang memukul atau kena benturan, perut kita itu aman. Bang Acung jadi bikin tersinggung nih, perutnya didatar. Terus ada pernapasan dada, ada pernapasan dada. Jadi tuh orang pas kalau misalnya memukul atau benturan dada kita dengan benda-benda tumpul itu nyaman. Pada dasarnya yang namanya orang pukul pasti sakit, tapi di PTD bagaimana caranya meredam rasa sakit itu. Terus di perguruan lain mungkin sekarang mungkin udah banyak. Dulu tuh yang namanya ulu hati tuh sangat rawan kan. Ulu hati. Dimanapun ulu hati kepukul pasti orang akan pingsan. Tapi di kami itu bagaimana cara mengupayakan ulu hati itu. Jadi kalau kepukul ulu hati itu kita bisa pingsan, bisa tahan pukul dengan bukan ulu hati. Jadi kalau yang atraksi yang kebal, dibacok terus ditusuk-tusuk pakai pisau itu gimana, Bang Acung? Itu apa tuh? Itu ada trik juga, Pak. Trik juga. Trik juga. Kadang-kadang ya kita kan nggak tahu tuh properti kan dari mereka. Kalau yang originalnya plastik yang katanya kayak debus-debus itu original itu asli. Cuman kalau untuk tampil-tampil keluar, mereka juga punya pola pikir, gua tampilnya cuma ibarat show off. Nah, PSTD dengan debus sama nggak? Iya. Beda.
Kalau debus kan bisa makan bara api, bisa makan apa Makan gitu. Kalau PTD bisanya makan bubur. Bubur aja. Kalau makan Makanya makan bubur beli, ayam. makan beli itu kita tidak ada pelajaran gitu-gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi dalam dunia bela diri sendiri memang betul ada nggak sih Bang? Ada orang yang kebal sama orang yang bisa tahan api, itu memang ada ya? Ada. Itu magic ya? Magic. Nah, bisa nggak sih dijelaskan? Kita tuh harus mengerti lah, magic itu untuk kesehatan atau untuk atraksi. Kalau PSTD kan tadi kan baca beda ya, katanya kan untuk tenaga dasar kan dari diri sendiri. Nah kalau yang magic seperti itu Bang, gimana Bang? Kalau yang magic, saya terus terang saja tidak mendalami. Jadi saya tidak berani berkomentar tentang magic iya, gitu. bener. Soalnya PSTD nggak ada. Karena itu urusannya kalau magic itu keyakinan. Walaupun intinya semua itu harus yakin, bahasa kasarnya pede. Gitu. Nah kalau pencak silat itu sendiri sebetulnya kan itu warisan leluhur. Betul. Jadi di setiap daerah di provinsi itu, apalagi di daerah-daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kan ada silat-silat biasanya kan. Nah silat itu sendiri sebetulnya kalau menurut Bang Acung nih kan ada banyak Bang. Ada cingkrik, terus apalagi itu ada silat harimau, silat ini. Di Padang beda, di Bengkulu beda, di Palembang beda, di Jawa beda. Betul Pak Alan. Batasnya namanya silat itu masing-masing daerah pasti punya Bela dirinya masing-masing. Betul. Nah, kalau PSTD sendiri apa sih yang menjadi pembedanya dengan silat-silat dari daerah? Betul. Kalau misalnya bedanya cuman kita di sini itu di PSTD itu adalah suatu kumpulan silat yang pengen berkembang. Makanya kami ini perguruan kami itu masih banyak belajar. Kita juga pernah mengkolaborasi dengan Aikido. Kita pernah belajar dengan silat harimau, gitu. Terus kita pernah belajar sama gulat. Jadi kita combine semuanya di situ, kita jadikan satu kurikulum yang harus dipelajari seorang siswa kita. Kamu harus belajar ini. Jadi suatu saat dia ada di medan lapangan atau di arena pertandingan, dan kebetulan juga kita kan ada satu lagi tuh kelas kita nambah satu kelas itu PSTD Combat. Nah, PSTD Combat itu sama dengan kayak MMA. Nah, kita juga pernah ngadain kejuaraan itu sampai keempat. Wow. Ya, alhamdulillah lancar. Iya, Jadi modelnya kayak one fight atau gimana. Keren. Dan salah satunya atlet PSTD kita yang ada nama Dedi Hermawan itu TPI Fighting, dia peringkat 3. Itu Dedi Hermawan itu dari PSTD juga. Jadi toko-toko PSTD sendiri sudah banyak yang terkenal. Banyak Ya? gitu. Iya. Itu dari Saya PSTD. cuma taunya Bang Yayan. Bang Yayan ini kan dia aktor. Ada masing-masingnya. Dan kalau ngelihat Bang Yayan itu udah pikirnya ini jago silat banget gitu. Keren ya. Keren banget. Itu karena latihan dari combine kita dengan dari silat-silat yang lain kita belajar. Jadi PSTD itu berkembang dalam arti kita tidak fokus merasa dengan tahan pukul itu kita merasa jago, tapi kita masih banyak belajar dan harus belajar gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak Bang Acung buat teman-teman audiens kita biar tidak salah menilai silat itu sendiri? Intinya kadang-kadang itu ya, orang tuh menganggap tuh silat itu kampungan. Jadi mereka kadang-kadang, bukan saya menjelekkan dari perguruan yang lain dari luar, cuman dari bangsa kita sendiri ini, dari SDM kita sendiri merasa itu kalau belajar silat itu kampungan. Seharusnya mereka harusnya bangga dengan silat, karena silat itu menurut saya adalah yang terbaik menurut saya. Mantap. Jadi kita sebagai, karena ada di silat itu udah ada semuanya. Saya juga baru sadarnya pas sudah mendalami di Aikido. Aikido itu kuncian, itu dari Jepang terkenal Aikido kan. Tapi kita masuk ke pelosok daerah tiga mana, ternyata di silat itu kuncian itu sudah ada sebelum Aikido. Contohnya saya pernah belajar di ketemu guru Bang Budi, dia guru dari perguruan Lekap, langkah 45 pancer itu di situ. Langkah 45 pancer. Itu apa dasar-dasarnya ya? Nah, dia itu ternyata pas saya belajar ke sana, di sana itu kuncian Aikido ada di situ semuanya. Gitu. Tapi sebetulnya gini ya Bang ya? Cuman kita sebagai warga Indonesia itu gengsi aja, maunya pengen belajar Aikido, kelihatannya kayak barat-baratan. Padahal kalau masalah keilmuan, silat menurut lebih saya jago ya? lebih banyak lagi. Wajar dong Bang, kan kalau kita lihat sejarah nih Tasya,
di Indonesia ini kan terkenal ada kerajaan Sriwijaya, Iya. Majapahit, ada kerajaan Kutai Kartanegara. Logika berpikir saya simpel. Apa tuh? Sebuah kerajaan bisa menguasai banyak wilayah pasti punya pasukan yang besar. Ya, Nah, kalau punya pasukan pasti jago bela diri dong. harus. Nah, itu yang menarik. Artinya sebenarnya leluhur kita itu udah mewariskan pencaksilat itu, Mewariskan bela diri. bela diri Ah. itu dengan jurus-jurus yang lebih mumpuni daripada Betul. negara-negara lain seperti itu ya Bang ya. Betul, betul. Nah, tapi momennya pas ya Bang ya, dengan hadirnya Bang Acung di sini mudah-mudahan ini bisa jadi trigger awal. Iya. Nah, supaya nanti generasi muda Indonesia ke depannya lebih mau mencintai Mencintai. pencak silat. Betul, Pak. Kita mau dukung nih, Siap. mudah-mudahan Indonesia Global Sukses lewat grup IGS bisa jadi sparring partner nih. Ya. Tapi jangan sparring partner berantem, saya nggak mau, saya mundur. Kalau sparring partner berantem, saya mundur, saya takut sama Bang Acung. Tasya gimana kira-kira? Mau belajar Aikido atau belajar PSTD? Mau. Gimana tuh sih kalau mau ikut kayak gitu tuh daftarnya gimana? Terus kayak gimana sih? Kami PSTD itu sebetulnya di wilayah-wilayah daerah itu sudah ada. Jadi kalau misalnya mau daftar, misalnya batasan nih adanya Iya, di iya. Jakarta nih. Iya. Jakarta mana nih gitu. Hmm. Kalau Jakarta pusat, batasan langsung aja datangnya ke pusatnya, ke Tanah Abang. Oh, gitu. Itu PSTD di sana, adanya di kantornya di depan Hotel Millennium Jalan Fahru Roji. Oke. Depan Hotel Millennium Depan ya. Hotel Itu Fahru Jalan kalau Fahru Roji. pelatihan kayak gitu berapa kali seminggu atau gimana sih? Seminggu tergantung dari ininya, kelasnya. Ada dari kita sebagai tim pelatih itu membuka kelas itu ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Bahkan kalau dia punya member, kita ada sila member itu private, itu tergantung dari kayak batasan nih mau private nih. Bang Acung, saya bisa malam ini datang, bisa latihan, bisa nggak Bang Acung? Ya udah Oh, datang. ke rumah gitu Ke ya? rumah. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi nggak cuma nge-gym aja ya. Iya. Kalau sekarang kan trennya kan di Jakarta kan pulang kerja nge-gym. Iya. Sama apa tuh kalau buat perempuan? Ada yang Muay Thailand, Thai. Muay Thai. Nah, Muay Thai itu di kita itu disebut PSTD Combat. Oh, Gerakannya gitu. ah, Gerakannya mirip-mirip sama Muay Thai. sama Oh, Muay Thai sama itu. oke. Karena ibaratnya di situ kita latih untuk pembakaran kalori. Nah, sebetulnya Tapi PSTD kenapa Combat. sih Muay Thai lebih terkenal pada silat ya? Karena ya kembali lagi orang Indonesia itu latah. Bawanya enak-enakan keluar negeri. Padahal itu kalau masalah Lebih ini itu ya di Padahal kita gini banyak, Bang, saya kasih bocoran. Orang luar negeri kalau dia punya produk, kalau mau cepat terkenal ke Indonesia. Betul, banyak Pak. Sepak bola, klub sepak bola Ansan Gunners yang ada di Korea Selatan, itu kalau nggak ada Asnawi, nggak terkenal tuh klub. FK Senika kalau nggak ada Egi sama Witan nggak terkenal. Ada satu lagi sebelum FK Senika, karena saya juga hobi bola. Ada Lecia Gedang. Kalau bukan Egi masuk ke sana, saya nggak tahu tuh klub. Nah, Muay Thai kok lebih terkenal pada silat? Harusnya silat lebih terkenal, betul nggak Bang? Betul, karena dari kita itu ibaratnya promosinya juga yang orang Indonesia ketahuan lah. Biasa kepala lebih paham. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Kalau mau yang penting jalan dulu, duit belakangan nyusul. Tapi mudah-mudahan dengan sesi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Acung, karena beliau ini kan, saya kenal beliau ini adalah sosok praktisi bela diri Indonesia. Artinya kita diskusi bareng, kita ketemu di forum kita, tujuannya satu, lestarikan budaya asli bangsa Indonesia, silat. Betul ya Bang Acung ya? Betul, sangat-sangat setuju itu. Saya juga mohon bimbingan dari Bang Acung nanti. Kita harus undang praktisi-praktisi bela diri yang mumpuni di bidangnya Bang ya. Artinya apa? Kita harus kompak bersatu untuk melestarikan budaya pencaksilat Nusantara. Ya, makanya stay tune di IGS channel. Bye bye guys. Oke, thank you.